Nah, orang di sini itu yang ngerasa soal sok pinter dengan ngasih nasihat ke beda kaum. Izin stitch manual ya abang, soalnya videonya nggak bisa di stitch. Jadi guys, abang di video tadi ceritanya lagi tawaf keliling Ka'bah. Terus abangnya curhat sambil emosi. Ada aki-aki Arab yang negor dia sambil ngasih isyarat begini, temen lo rambutnya panjang tuh, potong deh. Terus kata abangnya ke kamera, Banyak orang di sini tuh ngerasa sok alim, sok pinter dengan ngasih nasihat ke beda kaum. Padahal kaumnya sendiri masih bobrok. dia bilang ke orang Arab tadi, Gue bilang ke dia, kalau lo mau ceramahin gue, ceramahin dulu kaum lo sana ke masjid, lo khutbah besok sekalian. gue sebagai perwakilan anak TikTok yang baru jalanin 5 bulan kuliah di salah satu negeri Arab yaitu Mesir, gue mau cerita dari sudut pandang gue sebagai perspektif yang lain dari pengalaman yang diceritain abang tadi di video itu. Sejak gue jalanin 5 bulan hidup di sini dan udah beberapa kali ziarah Mekah Madinah, gue dapetin 3 penampakan indah yang pasti kita temuin hampir tiap hari. Yang penampakan-penampakan ini jarang pakai banget kita temuin di tanah air. Dan penampakan terindah pertama bagi gue justru ini yang paling bikin abang di video tadi emosi pas lagi tawaf, yaitu kebanyakan muslimin di negeri-negeri Arab, mereka itu orang yang paling semangat buat nasehatin siapapun di depan mereka. Mereka dapetin ada kemungkaran, kesalahan, atau ada amalan soleh yang kurang pas, misal gerakannya. Ada orang di masjid sholat sunnah yang tangannya pas takbiratul ihram itu belum sampai setinggi bahu. Allahu Akbar, kan banyak kayak gitu. Nah, sering kita temuin kalau ada orang sebelahnya yang ngeliat itu tangan yang tadi takbir sampai diangkatin buat bisa nyampe sejajar bahu. Saking mereka peduli sama kualitas sholat saudara muslim lainnya. Kemarin malam gue keluar nongkrong bareng teman-teman makan martabak Mesir. Ada nih satu teman gue pakai celana pendek di atas lutut. Kata dia, gak apa-apa lah, orang Mesir juga banyak pakai kayak gini. Tahu gak sih, pas yang jual martabak datang ke meja kita buat ngasih pesenan, katanya apa ke teman gue? Habibi, ihtarim nafsak. Wahai kekasihku, jagalah kehormatan diri kamu. Janganlah pakai celana pendek kayak gini di luar. Kalau di Indo mah mana berani, takutlah dia orang yang beli makanan kita kabur gitu atau nggak jadi beli. Muslim di negeri Arab tuh gue dapetin paling semangat ngamalin hadis arba'in yang bunyinya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian menemukan kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau belum mampu maka dengan lisan kalian. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau misalnya belum mampu juga maka ingkari dengan hatinya. Wa zalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemahnya iman. Orang Arab, orang Mesir mana mau coy dibilang lemah imannya. Kalau kita orang Indo sama yang nggak kenal kan lebih milih diem, pendem aja. Makanya sering kali dari kita kebawa emosi atau gedek kayak video di abang tadi. Kalau kebiasaan nasehatin orang Arab itu lagi nggak pas sama mood kita. Tapi jangan juga kita bilang, kaum lu aja masih bobrok, ngapain nasehatin kaum lain. Apa coba kata tabi'in Sa'id bin Jubair, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh dilakuin kecuali oleh orang yang sempurna, maka nggak ada satupun orang yang boleh melakukannya. Penampakan terindah kedua yaitu sesama muslimin di negeri-negeri Arab, mereka saling ucapin salam satu sama lain, kenal mau nggak kenal. Masuk ke lift hotel, apartemen, masuk angkot, masuk bis, itu udah kayak kita mau mulai pengajian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu bis ngejawab guys. Kalau di Indo yang gue rasain malah tanda-tanda kiamat itu udah kelihatan banget. Iya, tanda-tanda kiamat. Hey, Anda kaum TikTok terlalu fokus sama tanda kiamat di negeri Arab, contohnya bangunan tinggi lah. Padahal di negeri sendiri ada tanda yang lebih sering kelihatan. Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat yaitu ayyamurra rajulu bil masjidi la yusalli fih wa alla yusallim illa ala man ya'rif. Seseorang melewati masjid yang gak pernah dia sholat di situ, lalu dia cuma mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal aja. Sering kita sama teman yang deket banget aja gak salam. Penampakan terakhir yang terindah yang bisa kita lihat pakai mata kita sendiri, penampakan anak-anak yang berbakti sama orang tua mereka dengan amalan yang biasa kita cuma dapetin di film-film atau kisah orang-orang soleh terdahulu. Yang kayak begini sering banget kita temuin deket Ka'bah. Cuma ngelihat orang yang ngebawa orang tuanya ke tanah suci aja udah indah banget. Tapi di Mekah sama Madinah lebih banyak amalan-amalan berbakti yang lebih kita nggak sangka lagi. Contohnya kisah yang dulu viral, ada orang asal India yang sepanjang prosesi umrohnya sambil gendong ayahnya yang udah berumur 80 tahun. Orang ini diwawancara, kok nggak pakai kursi roda aja kan gampang. Dia bilang, saya bisa aja pakein ayah saya kursi roda, tapi ayah lebih nyaman katanya kalau ada di atas punggung saya. Semoga Allah mampuin cukupin kita semua buat bisa ngebawa orang tua kita ke tanah suci buat ibadah. Buat teman-teman yang sedih, pengen punya mimpi bawa orang tua ke tanah suci, tapi orang tua teman-teman udah duluan pergi, meninggal. Orang tua teman-teman udah sakit parah dan
kemungkinan sembuhnya kecil. Jadi ada amalan yang namanya badal umroh atau badal haji. Badal umroh itu kita umroh, tapi niat dan pahalanya itu kita kasih buat orang tua kita, teman atau kerabat siapapun, dengan syarat yang umrohin ini udah pernah umroh duluan dan yang diumrohkan itu nggak keluar dari 3 kategori, entah udah meninggal dunia atau sakit parah yang minim kemungkinan sembuh atau sudah tua renta banget. Sekarang kalau mau umrohin orang, kita nggak usah ngeluarin puluhan juta buat berangkat ke sana. Buat teman-teman yang pengen daftarin badal umroh orang-orang yang tercinta, gue selalu rekomendasiin teman-teman buat daftarin mereka ke Badal Amanah. Karena yang pertama gue kenal yang punyanya, senior gue Ustadz Farhan Fadilatsyah di Madinah. Dan karena yang berangkat umrohnya itu mahasiswa-mahasiswa di Ummul Qura Mekah dan di Universitas Islam Madinah, yang mereka diseleksi baik-baik supaya umroh yang mereka jalanin itu maksimal kualitasnya. Mampir deh ke Instagram mereka, lagi banyak promo nih.